Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan PPD 1 Patologi Klinik yang saya sayangi ya. Hari ini saya akan membawakan kuliah mengenai thyroid gland ataupun kelenjar tiroid serta pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan fungsi hormon tiroid tersebut. Nah, sebelumnya saya ingin mengecek dulu kehadirannya ya, karena ini kita lagi di modul endokrin, kalian kan residen divisi kimia. Saya ingin mengecek di jadwal ada 8 orang yang akan mengikuti kuliah, apa semuanya sudah hadir? Sudah dokter. Sudah ya. Sudah dokter. Oke, Sudah, sudah Dok. hadir semua ya. Jadi karena semua sudah hadir, saya akan memulai kuliah ya. Nah, terima kasih ya sudah datang ke kuliah saya ya. Saya harap kalian bisa mendengarkan kuliah ini dengan baik, karena nantinya pembelajaran yang didapat dari materi kuliah ini akan sangat membantu kalian untuk melaksanakan tugas sehari-hari di laboratorium, kemudian untuk piket sehari-hari, dan akan sangat membantu untuk pelayanan. Diharapkan dari akhir sesi ini para mahasiswa ataupun kalian di sini harus dapat mengerti mengenai anatomi dasar dan fisiologi dasar dari kelenjar tiroid. Kemudian yang kedua, dapat memahami fisiologi dari hormon tiroid. Kemudian dapat memahami dan menganalisis jenis-jenis pemeriksaan fungsi tiroid dan kegunaannya dalam menentukan diagnosis. Kemudian juga dapat memahami instrumentasi dan persiapan pra-pemeriksaan untuk tes fungsi tiroid itu sendiri ya. Sebelum mulai kuliah, kalian dapat berikan waktu mungkin sekitar 2 menit ya untuk menjawab pretest yang ada di tautan berikut ya. Kalian mungkin bisa langsung mengetik di browsernya masing-masing di bit.ly -thyroid pretest ya. Silahkan. Mungkin saya bantu untuk mengulang ya. Saya akan bantu untuk mengulang mengetik. Ada di kolom chat ya. Bisa langsung kalian lihat, kalian klik ya. Mungkin akan sekitar 1 menit, boleh 2 menit lah, karena pertanyaannya itu tidak terlalu susah saya rasa. Kalian bisa langsung jawabnya. Oke ya, sudah selesai. Kalau sudah selesai, saya akan memulai kuliah pagi hari ini ya. Sebelum mulai kuliah, saya minta untuk mungkin Dwika untuk memimpin doa pada hari ini ya. Sebelum kita mulai kuliah, silakan Dwika memimpin doa teman-temannya. Baik, terima kasih Dr. Iqbal. Suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar. Ya, pada pagi hari ini sebelum kita memulai kuliah, kita berdoa menurut percayaan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak Dr. Iqbal. Ya, baik, terima kasih ya Dwika sudah memimpin doa teman-temannya ya. Saya harap kalian bisa menyimak kuliah ini, karena mungkin kuliah saya tidak akan lama, mungkin sekitar hanya 20 menit ke depan ya. Oke, saya akan lanjut ke materinya ya. Nah, pertama kali kita akan membahas mengenai anatomi kelenjar tiroid ya. Kelenjar tiroid adalah organ endokrin yang terletak di bagian anterior dari leher ya. Terletak di antara dua otot sternocleidomastoid dan terdiri dari 2 lobus. Lobus kanan dan lobus kiri yang masing-masing akan terhubung oleh satu bagian yang kita sebut sebagai isthmus ya. Nah, di sini kalau kita lihat penampang histologi dari kelenjar tiroid sendiri, kita bisa melihat adanya folikel-folikel, di mana folikel-folikel tersebut akan berisi hormon tiroid ya. Hormon tiroid sendiri sebelum dilepaskan ke dalam pembuluh darah akan tersimpan di dalam folikel-folikel tiroid ini. Kemudian di antara satu folikel dengan folikel lainnya ya, folikel itu bentuknya seperti kolam.
Di antara satu kolam ini dan satu kolam ini itu biasanya akan ada yang disebut sebagai parafolikular atau C cells. Nantinya parafolikular cells ini akan menghasilkan hormon calcitonin yang berguna dalam regulasi kalsium dan juga regulasi vitamin D. Nah, oke, berikutnya ada beberapa jenis tiroid hormon. Nah, tiroid hormon itu yang terdapat pada folikel terdapat dalam beberapa bentuk. Yang pertama dalam bentuk monoiodotirosin, kemudian diiodotirosin, triiodotironin, tiroksin, dan inaktif T3 atau RT3 ya. Nah, pembentukan dari hormon tiroid sendiri akan melewati beberapa tahap ya. Yang pertama kita sebut dengan fase trapping. Trapping itu adalah adanya transport aktif dari ion iodida melalui membran basalis ke dalam tiroid cells ya. Kemudian membran iodid tersebut akan mengalami oksidasi dan iodinasi dari residu tiroglobulin pada tiroglobulin. Fase ini kita sebut sebagai fase organifikasi. Kemudian akan terbentuk linking pairs ya, coupling. Jadi artinya masing-masing molekul iodotirosin itu bisa mengalami penggabungan, nanti akan membentuk T3 ataupun T4. Kemudian tahap berikutnya adalah proteolisis dari tiroglobulin ditandai dengan adanya free iodotironin dan pelepasan iodotironin dan iodotirosin ke dalam sirkulasi, yang kemudian dia akan dilanjutkan menjadi deiodinasi dari iodotirosin di dalam sel-sel tiroid. Kemudian akan terjadi juga deiodinasi T4 dan T3 di dalam tiroid atau intratiroidal deiodinasi. Ini gambaran skematisnya ya, kita bisa lihat pertama dari transport iodida, kemudian sintesis tiroglobulin, adanya oksidasi dari iodida, organifikasi, coupling ataupun penggabungan dari molekul iodotirosin, storage dan sekresi. Nantinya akan keluar dari sel tiroid ataupun dari folikel dalam bentuk pinositosis, kemudian masuk ke dalam pembuluh darah ya, melalui satu channel yang kita sebut sebagai natrium iodida importer. Nah, ada beberapa kelainan pada sintesis hormon tiroid dan juga pada rilisnya. Nah, defisiensi iodin dapat menyebabkan adanya gangguan dari produksi hormon. Kemudian akan terjadi peningkatan sintesis T3 dibandingkan T4. Jika terkompensasi, dia akan menjadi goiter, namun jika tidak terkompensasi akan menyebabkan hipotiroidisme ataupun kretinisme. Kelebihan iodida juga bisa berbahaya karena bisa menghambat trapping iodida, kemudian proses iodinasi dari tiroglobulin dan pelepasan hormon tiroid. Ya. Nah, kelebihan tiroid ini bisa terjadi secara transien ataupun sementara. Nanti normal kelenjar tiroid normal akan menjadi lebih baik dalam 10-14 hari. Nah, transport hormon tiroid sendiri dalam darah, dalam tubuh manusia ada dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk bebas dan kedua dalam bentuk terikat. Ya. Dalam bentuk bebas itu sangat sedikit jauh fraksinya dibandingkan pada bentuk terikat ya, karena ya, dalam bentuk terikat dia akan banyak dibawa oleh protein-protein plasma. Pertama, yang paling banyak itu akan terikat oleh thyroid binding globulin atau TBG. Kemudian TBPA atau transthyretin dan albumin. Hanya sedikit ya, itu hanya sekitar 0,4% untuk T4 dan 0,4% untuk T3 yang akan benar-benar bersirkulasi secara bebas di dalam plasma. Nah, ini ya metabolisme dari hormon tiroid ya. Di jaringan T4 akan dirubah menjadi T3, akan mengalami tissue deiodinasi ya. Karena yang akan exert ataupun menghasilkan efek metabolik pada sel itu adalah secara umum T3 ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa T4 itu plasma life-nya hanya 1 hari ya. Kemudian dapat di metabolisme dengan deiodinasi, akan sisanya juga akan di metabolisme dalam bentuk glukuronidasi terutama pada sistem hepatobiliar. Dapat juga mengalami sulfasi pada gugus tiroglobulinnya, terutama di organ-organ seperti hati dan ginjal. Kemudian T3 itu plasma half-life-nya lebih pendek, ya, hanya sekitar 1 hari, dan RT3 bahkan lebih pendek lagi, hanya 0,2 hari. Oke, untuk kontrol dari hormon tiroid sendiri, dia akan melewati yang kita sebut sebagai hipotalamus, pituitari, dan tiroid kontrol, ya, di mana hipotalamus akan mengontrol dengan menghasilkan TRH.
TRH akan mengontrol dengan menghasilkan TSH, dan TSH akan sangat mempengaruhi produksi T4 dan T3 dari tiroid. Ya, ini akan menjaga keseimbangan produksi tiroid di dalam tubuh kita. Ya, jika TSH-nya tiba-tiba menurun, maka akan terjadi peningkatan produksi tiroid T4 dan T3 yang akan menjadi negatif feedback, sehingga TSH-nya juga akan lebih turun. Nah, di sini disebutkan TRH stimulated TSH itu biasanya pulsatile, jadi artinya jumlahnya tidak sama setiap waktu. Makanya sangat dipengaruhi circadian rhythm, di mana peak-nya itu antara tengah malam dan jam 4 pagi. Nah, ini adalah efek metabolik dari TSH ya. Pada sel tiroid akan menyebabkan perubahan dari morfologi sel tiroid, akan menyebabkan pertumbuhan sel, metabolisme iodin, akan menyebabkan peningkatan transkripsi dari mRNA untuk pembentukan tiroglobulin dan TPO, tiroid peroksidase. Sementara efek lain dari TSH itu adalah pertama dapat menstimulasi adanya uptake glukosa, kemudian dapat menstimulasi adanya oksidasi glukosa dan stimulasi konsumsi oksigen. Kemudian untuk kontrol dari sebelumnya, di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya coba lanjut ya. Kalau ada yang mau ditanya, mungkin bisa langsung menulis di kolom chat ya. Nah, ini untuk kontrol dari sekresi TSH, itu produksi normalnya 0,5 sampai 4 miliunit per liter. Kemudian half-life-nya itu setengah jam, dan produksi rate-nya itu sekitar 40 sampai 150 miliunit per hari. Ya. Jadi produksinya itu akan sangat dipengaruhi oleh kadar T3 ataupun serta TRH ya. Jadi akan dipengaruhi dari sistem ataupun koordinat di bawahnya, yaitu produksi hormon tiroid dari kelenjar tiroid ataupun produksi dari hipotalamus, yaitu TRH. Berikutnya adalah kontrol dari TSH sekresi, juga akan sangat dipengaruhi oleh kondisi hipotiroidisme dan hipertiroidisme. Ada beberapa jenis obat yang dapat mempengaruhi kadar produksi kadar TSH, yaitu seperti dopamin, agonis dopamin, bromokriptin, glukokortikoid. Ya. Kemudian ini adalah efek-efek hormon tiroid pada sel tubuh. Yang pertama akan meningkatkan konsumsi oksigen, sehingga akan menyebabkan peningkatan basal metabolic rate. Kemudian pada kardiovaskular bisa bersifat inotropik dan kronotropik. Pada gastrointestinal tract dapat menyebabkan hipermotilitas, dan pada neuromuskular bisa menyebabkan tremor ataupun wasting dari skeletal muscle. Nah, beberapa pemeriksaan hormon tiroid itu ada beberapa ya. Yang pertama yang rutin sebenarnya dilakukan itu adalah 3 ini. TSH, T4, dan T3. Semuanya diambil dari serum atau plasma. Ada pemeriksaan lain, tapi itu tidak rutin dilakukan ya. Terutama itu dilakukan pada pemeriksaan tiroid autoimun, seperti pemeriksaan anti-TPO, kemudian tiroglobulin, dan lain-lain. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, di antara ketiga parameter ini, mana yang harusnya dilakukan pertama kali? Mungkin Lastri, kira-kira apa yang kita lakukan, pemeriksaan pertama yang kita lakukan pada pasien dengan kecurigaan klinis adanya gangguan tiroid di antara ketiga parameter ini? Mohon izin menjawab, dokter. Pemeriksaan yang pertama yang disarankan adalah pemeriksaan serum TSH, dok. Ya, baik ya. Jawabannya sudah benar, bahwa pemeriksaan yang harus dilakukan pertama kali adalah pemeriksaan TSH serum ya. Dari TSH serum kita bisa melihat TSH-nya meningkat atau menurun ya. TSH serum yang normal itu hampir bisa mengeksklusi adanya patologi pada tiroid, pada kelainan tiroid ya. Kalau TSH-nya meningkat atau rendah, kita bisa menyarankan reflex test, yaitu pemeriksaan T4 dan T3. Nah, seperti ini ya. Kalau dia menurun, ya kita bisa lakukan pemeriksaan FT4. Kalau dia meningkat, dia bisa paling sering disebabkan hipertiroidisme. Sementara kalau TSH-nya meningkat dan TFT4-nya menurun, kita sebut sebagai hipotiroidisme. Tapi di sini kita bisa lihat ada kasus-kasus yang kita sebut sebagai subklinikal, baik subklinikal hipertiroidisme maupun subklinikal hipotiroidisme. Nah, kondisi ini adalah kondisi di mana kadar TSH-nya sudah menurun, tapi TFT4-nya itu normal ya. Ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Nanti kalian harus baca ya, baca masing-masing apa kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan subklinikal hipertiroidisme dan subklinikal hipotiroidisme. Mungkin pada saat kita diskusi kasus ya, besok atau lusa kita akan membahas mengenai penyebab-penyebab subklinikal hipertiroidisme dan hipotiroidisme yang sering ditemukan pada hasil-hasil laboratorium sehari-hari. Ini tadi saya sudah jelaskan ya, dia first line dari pemeriksaan fungsi tiroid.
kegunaannya yaitu untuk screening, ya, makanya dia karena sangat baik untuk screening, dia bisa langsung mengeksklusi disfungsi tiroid, ya. Screening eutiroidisme dan screening hipotiroidisme. Jadi kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan peningkatan dan penurunan TSH, ya. Banyak sekali, nanti kalian bisa baca di textbook, ya, terutama baca di endokrinologi Greenspan. Nah, metode pemeriksaannya radioimmunoassay, immunometric assay, dan chemiluminescent assay dengan normal value itu 0,4 sampai 4 ml per liter. Nah, ini ya. Tempat dan kombinasi dengan TSH akan memberikan hasil pengukuran tiroid yang paling baik. Nah, hormon tiroksin akan menurun pada kondisi meningkat pada tiroidisme, kemudian pituitary TSH secreting pituitary tumor dan peningkatan TBG, ya. Sementara akan menurun pada primary hipotiroidisme, kemudian secondary atau pituitary hipotiroidisme dan severe non-NTI atau non-thyroidal illness. Nah, ini FT4 ya juga dapat dipisahkan. FT4 adalah fraksi bebas sehingga dia tidak akan terikat oleh protein apapun, ya. Dan dia tidak dipengaruhi oleh kadar-kadar protein lain seperti TBG, albumin, dia tidak dipengaruhi. Ini kadar normalnya 0,89 sampai 1,76 nanogram per desiliter. Nah, ini tidak rutin dilakukan, ya. Kalau untuk free and total T3, ya, biasanya untuk diagnosis dari tirotoksikosis dan early diagnosis dari hipertiroidisme. Lebih sering diperiksa dengan immunoassay. Ini alur diagnosisnya, bisa dilihat. Ya, kita lihat bagaimana kalau FT4, ini yang klasik ya, FT4 meningkat, TSH menurun adalah hipertiroidisme, ya. Nanti kebalikannya, TSH meningkat, FT4 menurun adalah hipotiroidisme. Tapi nanti ada pitfalls mungkin pada kasus-kasus terjadinya subclinical hipertiroid atau hipotiroid, ataupun pada pasien-pasien dengan follow up yang mana sudah diberikan obat anti tiroid, nanti bisa T4 dan T3-nya sudah menurun, sudah membaik, sudah mencapai kadar normal, tapi TSH-nya bisa masih tetap tinggi ataupun rendah. Ya, karena TSH itu dianggap memang perubahannya agak lebih lama, ya. Jadi kalau kalian menemukan hasil-hasil yang kurang sesuai, discordant seperti itu, mungkin harus bisa ditanyakan lagi ke klinisi bagaimana riwayat pengobatan, bagaimana apakah ada penyakit penyerta lainnya yang bisa menyebabkan ataupun mengganggu hasil pemeriksaan. Nah, sebelumnya ada pertanyaan. Oke ya, ini saya lihat di kolom chat pertanyaannya. Nah, dari Dr. Dwika, metode pemeriksaan mana yang paling sering digunakan, ya? Sebenarnya yang paling sering digunakan sekarang dengan metode enzim immunoassay, ya, yang terbaru dapat menggunakan metode CLIA, chemiluminescent ataupun ELVA, ya. Itu paling sering, dan karena TSH itu kan kadarnya sangat rendah, makanya kadang-kadang kita sebut sebagai TSH sensitif, ya, sensitivitas. Jadi kita membutuhkan reagen yang bisa mendeteksi dalam kadar yang lebih rendah, seperti itu, ya. Kemudian yang kedua dari Dr. Frani, apakah indikasi pemeriksaan tiroglobulin? Nah, bagus sekali pertanyaannya ya Dr. Frani. Nah, tiroglobulin itu sebaiknya diperiksa pada kasus-kasus dengan kecurigaan tiroid autoimun, ya, di mana terjadi hashimototiroiditis. Biasanya akan terjadi gangguan juga pembentukan tiroglobulin. Seperti itu, mungkin karena waktunya terbatas, ya, kalian harus berdiskusi lagi setelah ini. Dan nanti mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut, kita akan bahas pada saat diskusi, ya. Nah, kalian di sini saya cek ada 8 orang ya, kalau nggak salah ya. Nanti dapat membagi diri ke dalam 2 grup. Nah, dapat membagi diri ke dalam 2 grup. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk diskusi, ya. Ada 2 pertanyaan, ya. Pertama, kasus yang pertama, kalian harus menemukan di sini mungkin ada 8 orang dapat langsung membagi 2 grup sesuai urutan absen, ya. Ini kasus pertama, ya, kalian harus menemukan ya diagnosis clinical dan laboratory finding dari kasus tersebut, harus dapat menjelaskan patofisiologinya, kemudian mengaitkan dengan penemuan klinis dan laboratori, ya. Nanti mungkin bisa dibuat, tidak usah terlalu banyak, mungkin dalam 3 atau 4 slide ya untuk satu soal, nanti kita diskusi ya. Saya beri waktu kalian untuk diskusi selama kurang lebih setengah jam, kemudian nanti akan dapat masuk ke breakout room masing-masing sesuai kelompok, nanti setelah itu kita akan kembali lagi ke main room untuk membahas kasusnya. Ini kasus pertama ya. Untuk kasus kedua, kalian harus membuat, kira-kira mengajukan diagnosis banding dari
kasus tersebut, kemudian alasannya, serta bagaimana hasil laboratorium yang terjadi dan dikaitkan dengan patofisiologi pada kasus tersebut ya. Ini sekaligus kalian belajar untuk nanti ujian board. Silakan dibagi 2 kelompok sesuai absen ya. Nanti dapat langsung berdiskusi di breakout room masing-masing. Saya beri waktu mungkin sekitar 30. Sekarang pukul 8.50, mungkin sekitar 2 sampai pukul 8:30 ya. Kalian dapat berdiskusi sampai pukul 8:30, kemudian nanti di akhir sesi pada pukul 8:30 sampai jam 10 kita akan membahas mengenai hasil diskusi kalian. Nanti bisa saling berdiskusi, kemudian nanti saya akan membantu untuk jika ada yang sulit ataupun ingin ditanyakan. Oke, mungkin sebegitu saja penjelasan dari saya hari ini. Silakan masuk ke breakout room masing-masing. Nanti kita akan lanjutkan untuk sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berdiskusi ya. Dokter. Yuk.